Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga sehat ya. Teman-teman, kita buka sesi obrolan ringan ya. Jadi kita akan bawakan obrolan-obrolan ringan, bahas masalah-masalah bola, masalah badminton, masalah lain-lain ya teman-teman. Tapi kali ini ada masalah obrolan yang menurut saya menarik nih teman-teman. Jadi 22 pemain sudah dirilis oleh Sintayong untuk membela timnas Indonesia nanti tanggal 6 Juni ketemu Irak dan 11 Juni ketemu Filipina, teman-teman. Kita tahu Filipina juga berat loh, teman-teman. Banyak pemain naturalisasi yang hebat-hebat. Terbukti Indonesia hampir kalah kan kemarin waktu leg pertama. Hasilnya pertama kebobolan pertama atau duluan dan injury time, untung Sadil memasukkan bola ya. Kalau enggak Indonesia nggak akan sampai tahap sekarang teman-teman, nggak ada harapan lagi masuk karena 2 kali kalah. Ternyata Sadil menyelamatkan dengan seri 1-1. Nah kali ini Indonesia sudah sampai tahap di mana ada pilihan ya, mau maju terus atau tidak nih. Ya untungnya pemain-pemain yang kuat-kuat grade A itu sudah mulai dinaturalisasi di saat timnas Indonesia akan ketemu Irak di leg kedua, teman-teman. Kita tahu Irak kan udah ngalahin Indonesia 2 kali ya. Nah, dengan berubahnya komposisi, ini kemungkinan akan beda nanti di GBK, teman-teman. Ini yang saya mau soroti pertama tentang 22 pemain ini. Nah, yang nggak ada akan Bagot, teman-teman ya. Ini nggak ada. Alasannya apa ya? Hanya STY yang tahu ya. Itu teman-teman, saya nggak mau pas terlalu dalam. Yang pasti nama 22 pemain sudah dirilis. Ya, kebanyakan dipanggil itu pemain abroad ya, yang main di luar negeri. Ya, termasuk Jordi Amat juga dipanggil. Ini kemungkinan akan berubah, kata direktur atau ketua BTN, teman-teman ya. Ini kemungkinan akan berubah, kurang lebih pemain nanti yang dipanggil sekitar 26 sampai 28 ya, sampai 27, 28. Ini mau bertambah lagi kalau nanti naturalisasi 2 pemain ini selesai. Diperkirakan selesai, yaitu Verdong dan Jan Raven ya, Jan Raven, striker muda usia 18 tahun. Nah pertanyaannya, kenapa Elkan Bagot nggak dipanggil? Ini yang menjadi pertanyaan netizen, teman-teman. Ya silahkan komen ya, kenapa Elkan Bagot nggak dipanggil ya teman-teman? Atau belum dipanggil ya, atau belum dipanggil. Nah banyak analisa di sini teman-teman. Jadi Elkan Bagot itu kemarin dipanggil melalui Epic ya, melalui Evicton. Jadi klubnya nggak membalas, teman-teman, nggak membalas panggilan. Padahal Elkan Bagot sudah selesai pertandingannya. Itu spekulasi netizen ya. Nah sekarang di saat genting, kemarin kan genting tuh Indonesia mau ketemu wakil Afrika di saat Indonesia kekurangan pemain. Nggak ada Justin Hubner, nggak ada Rizky Ridho. Nah, Elkan Bagot nggak ada balasan. Nah ini pertanyaan ya, kenapa sekarang nggak dipanggil? Ya nggak tahu ya. Padahal ini kalender FIFA. Kalender FIFA itu nggak ada klub yang boleh menahan pemain, teman-teman. Nah, mungkin ada sesuatu dan itu yang tahu hanya STY dan timnya ya. Kenapa nggak memanggil Elkan Bagot? Tapi menurut saya bisa saja tiba-tiba dipanggil. Kan ini hanya nggak masuk dalam daftar aja ya. Bisa berubah, ini kata Sumardi bisa berubah sih, 22 nama ini nanti akan bertambah lagi sesuai dengan apa yang sedang dilakukan oleh PSSI hari ini. Ya kan lagi running nih naturalisasi 2 pemain, lagi running kan. Nah mudah-mudahan ini selesai sebelum tanggal 6, paspor mereka itu sudah selesai disumpah dan sudah dapat paspor.
dan sudah pindah ke ANTB ya, atau federasinya sudah pindah ke PSSI. Dengan ini waktunya kurang lebih tinggal setengah bulan lagi ya teman-teman. Ya kita nggak terlalu mendalami itu teman-teman, nggak mau mengulik-ngulik seperti itu. Ya ini urusan STY, karena memanggil pemain itu hak prerogatifnya STY. Siapa yang mau dipanggil, kebutuhannya apa, itu haknya STY ya sebagai pelatih kepala. Tapi yang pasti netizen sekarang banyak ini teman-teman, banyak komentar ya tentang bukan hanya pemain tapi masalah tiket juga teman-teman ya. Tiket ini dipandangnya kemahalan dibanding Vietnam, dibanding Filipina, Indonesia termasuk kemahalan teman-teman. Tadinya paling murah 500.000, sekarang turunkan 250.000, tapi masih range-nya antara 250.000 sampai 1.250.000. Ya, itu belum atribut yang lain. Mahal kan teman-teman ya, mahal itu kalau menurut saya ya. Jadi supporter-supporter yang nggak punya uang, yang pas-pasan ya nggak bisa nonton. Itu kenapa komentar netizen kebanyakan ingin diturunkan. Saya baca komentar banyak sekali teman-teman terhadap PSSI minta tiketnya diturunkan gitu ya. Ada yang pro ya ada yang kontra, tapi banyak yang kontra teman-teman. Kenapa untuk mendukung timnas Indonesia kok mahal banget katanya. Ya banyak netizen yang komentarnya gitu ya, kita nggak bisa ngelarang ya. Memang netizen itu kan yang paling benar kan, paling benar dan nggak bisa dibantah lagi. Ya, netizen komentar nggak ada yang larang ya. Tapi kalau netizen udah marah, jangan salah teman-teman, bisa bahaya. Itu yang dikhawatirkan ya. Kalau netizen sudah marah teman-teman, waduh keroyokan. Kalau udah keroyokan, itu pasti tiket diturunkan. Ya PSSI kan begitu, dia cek ombak teman-teman. Kira-kira nanti heboh, netizen nggak terima, baru diturunkan. Begitu kan modelnya. Coba ya kalau netizen bergerak gitu ya. Nih seandainya netizen bergerak, rame gitu ya. Wah pasti diturunkan, udah jelas diturunkan gitu. Bayang nggak? Karena pertandingan ini pertandingan yang antusiasme masyarakat tinggi sekali. Pasti penuh ini. Kalau penuh berapa? Ya 60.000 penonton lah kurang lebih ya. Bisa lebih. Bayang nggak 60.000 penonton tuh? Berapa itu? Ya nggak teman-teman? Nah, itu yang berita hot hari ini ya. Jadi ada dua topik nih, Elkan Bagot dan harga tiket. Oke, itu saja teman-teman. Nanti saya updatekan berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.